Selamat sore, sahabat Patmana, Rahayu, salam sejahtera, selamat Idul Fitri bagi yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin. Saya Eka mewakili Patmana karena kebetulan partner saya Putri Timur sedang berhalangan. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah Bapak Ibu luangkan bersama Patmana di sore hari ini. Selamat bergabung dalam rangkaian webinar Patmana dengan topik tentang reparenting bersama Mbak Diah Witasari, seorang psikolog dan coach profesional. Terima kasih kepada Mbak Wita yang telah bersedia berbagi energi, pengetahuan, dan pengalaman dengan sahabat Patmana sore ini. Mulai bulan Mei ini sampai dengan November 2023 nanti, kami akan mengajak Bapak Ibu dan teman-teman untuk menelusuri perjalanan menjadi orang tua dengan melakukan pengasuhan diri atau reparenting kepada diri kita sendiri. Hari ini Mbak Wita akan mengawali perjalanan reparenting ini dengan membuka dan memperluas awareness kita tentang perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita yang pastinya akan mempengaruhi kesadaran kita tentang pola asuh dan yang secara lebih luas lagi tentang parenting. Hal ini penting bagi perjalanan kita sebagai parents agar tidak secara otomatis mentransfer pola parenting kita atau pola asuh kita yang kita alami dari orang tua kita tanpa memperhatikan apa sih sebenarnya yang anak kita butuhkan. Sebelum kita mulai acara, saya akan menyampaikan sedikit beberapa program Patmana yang kita mulai bulan ini. Hari Senin besok kita akan ada batch 4 Astro Psychology. Lalu hari Kamisnya tanggal 11 Mei kita akan mulai batch pertama kelas Menjelajahi Mimpi. Bagi yang ingin mengetahui informasi lebih lanjut, silakan menghubungi admin Patmana atau bisa follow Instagram kami @patmana.indonesia. Sabtu 27 Mei jam 4 sore, jangan lewatkan free webinar kami lagi, lanjutan dari seri reparenting ini oleh Mbak Wita dengan judul interaksi antara orang tua dan anak, karena tentunya akan lebih banyak tips yang akan diberikan oleh Mbak Wita. Sebelum saya serahkan ke Mbak Wita, sedikit saya sampaikan profil dari Mbak Wita. Berkarir lebih dari 20 tahun di area pengembangan sumber daya manusia dengan berbagai peran sebagai konsultan dan fasilitator. Dalam 5 tahun terakhir juga berperan sebagai professional coach untuk leadership development, coaching, dan parenting coaching. Ibu dari seorang anak dengan spektrum autisme. Mbak Wita ini adalah lulusan psikologi, S1-nya di Pajajaran, S2-nya psikologi terapan di UI. Pengalamannya banyak sekali dari mulai di Daya Dimensi Indonesia, Ernst & Young, Arthur Andersen, dan Nielsen Indonesia, sampai sekarang Mbak Wita ini adalah faculty member dari Comi Institute Coaching School. Lalu sertifikasi pun dari mulai yang sertifikasi DDI, Brain Gym, lalu ada Master Training Facilitating Certification Cross dari certification process dari DDI, sampai dengan yang terakhir ini adalah Professional Certified Coach International Coaching Federation. Lalu organisasi Mbak Ita juga mengikuti berbagai organisasi seperti Forkesi, Forum Keluarga Spesial Indonesia, lalu Yayasan Kinesiologi, ada Himpunan Psikologi Indonesia, dan juga tentunya ICF, International Coaching Federation. Susunan acara hari ini mungkin Mbak Wita akan mengulas materinya sekitar 1 jam, dan juga ini materinya juga cukup interaktif, jadi saya mohon nanti ibu dan bapak, ya ada bapak dan ibu, untuk bisa buka kamera atau langsung open mic karena kebetulan juga kita kelompoknya kecil ya, jadi nanti banyak waktu untuk diskusi dengan Mbak Wita. Nah, sebelumnya sebagai pengantar dari sesi ini, saya akan memperlihatkan satu video klip lagu yang saya rasa pasti sangat familiar buat kita semua, yang sebenarnya kalau kita hayati lebih dalam, memiliki makna yang luas dan dalam juga. Saya mohon Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa menonton video klip ini
atau mendengarkan video klip ini sambil menghayati lirik lagunya dan tanyakan ke dalam hati apa makna lagu tersebut yang sebenarnya untuk diri kita masing-masing. Dan bagaimana kaitan makna lagu tersebut dengan pola asuh dan parenting yang selama ini kita terapkan ke anak-anak kita atau mungkin ke keponakan-keponakan kita bagi yang memang belum memiliki anak. Jadi, enjoy the video clip dulu ya, saya share dulu sebentar. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih Ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya tak hingga bagai sang surya menyinari dunia. Sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Sang surya menyinari dunia, bagai sang surya menyinari Baik, dengan demikian saya serahkan ke Mbak Wita. Silahkan Mbak Wita. Terima kasih banyak Mbak Eka. Selamat sore Bapak Ibu, sahabat Patmana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Eka sebelum kita diminta untuk mendengarkan lagu itu. Apa makna lagu tersebut untuk diri kita masing-masing dan bagaimana kaitan makna lagu tersebut? Saya jadi pengen denger nih, Ibu Bapak yang ada di sini, mungkin kalau berkenan bisa menuliskan di chat atau mau open mic boleh ya. Sebelum Bapak Ibu sharing, mungkin saya juga jadi pengen sharing nih Mbak Eka dan teman-teman di sini. Apa makna lagu itu buat saya
kok saya jadi melo, yang saya ingat jadi ibu saya gitu ya. Jadi maknanya bukan apa, kadang-kadang atau seringkali saya dengan ibu saya atau dengan orang tua, ini khususnya ibu gitu ya, itu kan ada love and hate relationship ya, kesel karena ibu begini, Ya, kenapa betul begitu betul. gitu ya. Tapi ini saya jadi rindu, padahal baru seminggu yang lalu saya pulang kampung habis sungkeman lebaran, sekarang udah kangen gitu. Walaupun ada yang bikin kesel juga, tapi, sosok itu selalu, sosok yang saya rindukan gitu. Lalu bagaimana kaitan makna lagu itu pada pola asuh? Kebetulan saya punya bukan kebetulan, saya ada satu anak, kan nggak ada kebetulan di dunia ini katanya gitu ya. Maknanya jadi memang ketika kita ada dalam posisi sebagai, orang tua ya, yang dikatakan alhamdulillah dikatakan sebagai ibu gitu ya, karena nggak mungkin manggil ayah kan ke saya ya. Jadi kita itu kayak nggak, ya udahlah jadi ibu itu kita udah jangan punya ekspektasi apa-apa deh gitu ya. Ya kalau lagu itu mengatakan bagi sang surya menyinari dunia ya, seperti itulah harusnya kita gitu. Jadi kadang-kadang saya juga jadi misalnya seperti diingatkan, eee, ketika kita menetapkan satu standar tersendiri gitu ya pada anak-anak kita gitu ya, itu kan standar kita ya, belum tentu itu cocok dengan, generasi anak-anak kita, belum tentu itu cocok dengan, kebutuhan mereka saat ini yang hidup di era yang berbeda dengan ketika saya ada di umur, mereka. Nah, Bapak Ibu boleh sharing mungkin beberapa kata saja, nggak usah sepanjang seperti saya menyampaikan. Boleh tolong dituliskan di chat atau ada yang berkenan untuk, open mic? Monggo silahkan. By the way, saya senang sekali ini kayaknya ada guru saya ini. Tadi saya lihat ada Mbak Butet, selamat sore. Ibu Farida Haryoko, ini senior Oh, Ibu saya loh, Farida, beliau hai. beliau psikologis loh. Selamat Wah, sore. Mbak Butet, selamat sore, salam sehat. Kangen sekali ya, lama nggak Iya, ketemu. kebetulan lihat kok ada Wita, jadi aku mampir ke sini deh. Waduh, Mbak Butet boleh share dong. Waduh, langsung ditunjuk gini. Waduh. Eh, Apa Mbak makna lagu tadi Mbak buat seorang Ibu Farida hmm, Haryoko? Ini udah senior loh, jauh senior dari saya ya, ini. ya. Tapi awet muda ya. Walah. Iya, bagi saya kasih seorang ibu itu memang nggak ada apa ya, nggak ada habisnya kalau kita bandingkan dengan rasanya sih. Kalau kita bandingkan dengan anak ya, kayaknya kalau kita tuh saya sebagai ibu ya, saya sebagai ibu tuh rasanya sayangnya ke anak itu memang betul nggak minta balasan sama sekali. Kalau saya bandingkan dengan saya ke ibu saya barangkali ya sebagai anak, jadi rasanya memang betul lagu itu betul-betul kena betul benar. Kira-kira begitu deh. Terima kasih Mbak Butet. Kata-katanya sederhana ya lagu itu, tapi begitu Betul. dimaknakan, didengarkan itu dalam ya, dan appreciate semua orang juga akan punya perasaan, rasa, makna yang berbeda-beda terhadap lagu itu. Iya. Mbak Butet, terima kasih banyak sharing-nya. Aduh, mau dengerin Wita nih. Oke, ada lagi yang berkenan sharing? Mbak Butet, terima kasih. Siapa yang berkenan sharing? Ada Bapak kah di sini? Atau ibu-ibu semua, mbak-mbak semua di sini? Kayaknya Pak, nggak tahu ya Pak Jami ini kayaknya Bapak itu ya. Tapi Boleh, nggak tahu ya apa. Bapak Hmm, atau Ibu yang Jami Herwig? berjalan. Oh, iya. Silakan Pak. Iya. Oh, terima kasih Pak. Iya, selamat Silahkan. sore. Selamat Ya, sore. iya Ibu. Iya, justru saya juga lagi membayangkan ya, kenapa kok hanya ibu gitu. Kalau bapaknya kira-kira seperti apa? Karena rasanya kok perasaan orang tua itu balance ya sebetulnya gitu. Antara ayah sama ibu itu kadang-kadang saling melengkapi gitu ya terhadap anak.
memang pas sih untuk ibu karena saya bukan ibu, saya nggak bisa merasakan bagaimana seorang ibu gitu ya, kayak melahirkan dan sebagainya. Mungkin diberi kepekaan yang lebih gitu dari ayah. Tapi rasanya kok bisa bisa dimengerti. Cuma mungkin ayah ini melengkapi saja mungkin gitu ya. Atau gimana? Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Pak Jemi, terima kasih banyak mewakili suara hati seorang ayah. Mbak Eka ini harusnya balance, ada lagu tentang ayah gitu kan, ada juga ya. Iya. Ya nanti mungkin nextnya kita putar, kita Next cari kita lagu putar ayah ya Pak Jemi biar balance ya. Terima Oh, ada kasih. ya? Iya, Ada itu lagunya siapa ya? Saya lupa, tapi katakanlah ada 1000 berapa sayangku untuknya. Tuhan dengarlah gitu. Sampai kata-katanya gitu. Kalau nggak salah yang nyanyi siapa, Gita bukan Kurniawan. Bukan ya? ya. Ada Ya. juga yang zaman dulu tuh Edi Silitonga atau siapa ya, saya lupa. Tapi nggak apa-apa Pak Agak beda Jemi. generasi ya Mbak Eka Ya ya. nanti kita carikan. Tapi Oke. jadi Pak Jami terima kasih sudah share ya Iya. pemikiran dan makna lagu ini. Dari Ibu Resa, terima kasih sebagai ibu yang sudah punya anak berusaha dewasa, jadi melo dengar kasih ibu ya, maknanya dalam sekali ya. Kita tuh nggak mengharapkan apapun gitu ya dari anak kita ya Bu Resa. Tapi mudah-mudahan apa yang kita berikan tuh Iya betul. all out gitu. Perjalanannya panjang menemani anak-anak dari mulai usia kanak-kanak sampai dewasa. Tuh saya jadi terharu lagi ngomong kayak gini. Sampai Terima mereka kasih. dewasa tetap aja mereka adalah anak-anak. Di mata saya tetap mereka anak yang tidak bisa saya lengah. Tetap saya harus pantau ya pantaulah langkah-langkahnya, pemikirannya, rencana masa depannya. Seperti itu Bu. Jadi kayaknya nggak ada habisnya jadi ibu itu. Nggak ada selesainya. Ya, terima kasih banyak. Nggak ada habisnya jadi ibu itu ya. Iya, nggak ada Berapapun selesainya. usia Iya. kita rasanya udah selesai. Biasanya kalau udah anak Dewasa meninggalkan ya. rumah ya, mantu Ya. gitu ya, udah punya Ya. cucu, tapi tetap aja mereka adalah anak-anak kita. Ya, Dan karena saya ngelihat banyak kasus mungkin ya, yang saya merasa bertanggung jawab untuk menemani mereka lah di dalam kehidupan sampai saya nggak ada mungkin gitu. Iya, tugas kita ya sampai selesai. Tuhan mengatakan selesai tugas kita di dunia gitu ya. Iya betul. Bu Resa, terima kasih banyak. Saya rasa teman-teman yang lain yang belum sharing juga punya makna tertentu terhadap lagu itu. Tapi terima kasih ini. Nah, saya akan menyampaikan materi saya. Saya izin untuk sharing slide saya. Sebetulnya saya mungkin ini disclaimer dulu ya, Ibu Bapak. Saya tidak akan mengajarkan sesuatu. Tapi saya lebih ingin mengajak kita melihat apa sih yang terjadi dalam perjalanan kita sebagai orang tua, apalagi dengan berkembangnya kehidupan sosial dari masa ke masa sehingga kita di titik ini, di masa hari ini, kita sudah melihat perkembangan yang luar biasa di dunia luar. Warga gitu ya, yang mau tidak mau kondisi tersebut mempengaruhi bagaimana para orang tua ini perlu bersikap, bertindak, dan tetap menghidupkan nilai-nilai positif sebagai bekal putra-putrinya kelak, terutama mungkin bagi para orang tua muda ya, yang putra-putrinya yang orang tua baru ya, yang belum 5 tahun menjadi orang tua, atau nanti yang sudah remaja, dewasa, sampai kita seperti Bu Resa tadi sampaikan, kita aja rasanya walaupun anak-anak sudah dewasa,
kita juga tetap harus belajar sesuatu loh. Bisa jadi perkembangan di dunia luar agak beda ya, yang kita maknai dengan yang dibutuhkan oleh putra-putri kita, walaupun mereka sudah dewasa tua seperti saya ini. Orang tua saya juga mungkin seperti Ibu Resa gitu ya, tetap melihat saya sebagai anaknya yang perlu dipantau dan dimonitor gitu. Nah, kalau dilihat dari judul materi kita sore ini adalah transformasi pola asuh, ya, bagaimana perkembangan nilai-nilai kehidupan sosial pengaruhnya terhadap sistem pengasuhan yang kita lihat dewasa ini. Nah, ketika saya berdiskusi nih dengan Mbak Eka ya, transformasi pola asuh. Kemudian saya tuh agak men-challenge diri saya, pemikiran diri saya sendiri, dan juga saya ngobrol. Pola asuh dari dulu itu ya begitu-begitu aja loh, gitu ya. Nah, mungkin buat beberapa yang saya rasakan gitu ya, kebetulan ketika saya belajar tentang banyak kita pahami istilah pola asuh itu lebih ke teknis ya, cara mendidik, cara membesarkan. Dan dulu saya pernah ketika satu saat saya awal-awal praktek psikologi, oh iya ini pola asuhnya salah. Saya diingatkan sama senior saya, sama guru saya. Kita nggak boleh loh, jangan pernah menyalahkan pola asuh orang tua kepada anak. Yang salah mungkin bukan pola asuhnya, tapi lebih teknisnya cara menyampaikannya gitu. Jadi hari ini kita tidak akan, kalau saya ingin mengajak Ibu dan Bapak tidak hanya terjebak pada pola asuh, tapi saya ingin mengajak melihat yang lebih general, yaitu lebih ke pengasuhannya. Jadi bukan cara mengasuhannya, tapi mungkin bahasa sekarang itu parentingnya, gitu ya. Nah, lalu apa sih tujuan dari sesi kita sore ini? Mudah-mudahan meet ekspektasi Bapak Ibu semua ya, Mbak Butet terutama katanya pengen dengar Wita, ini Wita mau ngomong apa gitu ya. Adalah saya sebenarnya ingin mengajak yang hadir di sini untuk kita bisa membuka wawasan terhadap perubahan yang telah, sedang, dan akan terjadi. Karena dunia bergerak begitu cepat. Banyak perubahan terjadi yang tadinya tidak kita antisipasi, walaupun kita sudah berupaya mengantisipasi, tapi ternyata perubahan itu berjalan lebih cepat. Sebelum pandemi, kita punya cara hidup yang sudah sangat smooth, tiba-tiba ada pandemi. Setelah ada pandemi berakhir, ada new normal. Ternyata new normal ini sama sekali berbeda dengan sebelum pandemi. Dan pergerakannya itu seperti eksponensial ya, berjalannya lebih cepat dari yang kita duga sebelum pandemi itu ada. Nah, yang berikutnya, berharap dari sesi ini kita masing-masing memiliki kesadaran diri sebagai orang dewasa. Orang dewasa ini bisa jadi peran kita orang tua, bukan sekedar orang yang tua usianya, tapi orang dewasa yang matang ketika kita sebagai pemegang peran sebagai orang tua dari anak-anak kita atau anak yang kita asuh ya. Sebagai pendidik mungkin, atau sebagai guru, dalam kaitannya untuk kita memiliki kemampuan membuat keputusan dan tindakan yang tepat, kontekstual dengan kondisi anak kita, kondisi sosial di lingkungannya, dan juga kondisi tuntutan perkembangan zaman yang ada saat ini dan tuntutannya ke depan. Nah, poin-poin diskusi saya sedikit akan masuk kepada definisi ya, untuk membedakan kenapa kok pola asuh tiba-tiba saya kok lebih nyaman untuk melihatnya di parentingnya gitu ya, supaya kita tidak terjebak. Karena kalau bicara pola asuh itu kesannya mungkin saya salah, tapi saya memaknakannya adalah biasanya ini untuk orang tua yang anak-anaknya cenderung masih kecil gitu ya, pola asuh ini. Padahal itu nanti yang terbawa sampai anak kita pun masuk kepada usia remaja dan dewasa. Sedikit nanti saya akan menyentuh satu teori psikologi perkembangan dari Bronfenbrenner. Ini banyak dipakai, tapi ini sangat kontekstual. Nanti kalau kita akan membahas bagaimana
pengaruh lingkungan terhadap proses kematangan atau proses bagaimana kita membesarkan, mengasuh dan membesarkan anak-anak kita. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu di sini tadi mendengarkan Mbak Eka menjelaskan background saya, memang saya banyak awalnya itu ada di dunia konsultansi untuk people development, jadi banyak di korporasi gitu ya, melayani korporasi. Tapi begitu saya melihat ternyata isu yang banyak dibahas oleh para leader di korporasi, apalagi sekarang dengan mulai masuknya generasi-generasi muda, Gen Z masuk ke dalam generasi milenial, udah menjadi leader ya atau pemimpin di middle management di perusahaan. Kemudian Gen Z sudah mulai masuk ke dunia kerja. Banyak sekali mengaitkan dengan perubahan yang cepat itu dengan bagaimana para pimpinan di perusahaan itu untuk menghandle generasi-generasi yang lebih muda untuk masuk ke dunia kerjanya. Nah, ini kan sangat erat ya kaitannya dengan bagaimana kita di rumah menjadi orang tua yang punya pengetahuan memadai tentang apa yang terjadi di luar. Jadi nanti izinkan saya untuk sharing perubahan apa yang terjadi di luar dan bagaimana kita melihat diri kita sebagai orang tua agar kita memiliki kesadaran untuk menyesuaikan cara kita membesarkan, mengasuh putra-putri kita sesuai dengan konteks perkembangan zaman yang mungkin berbeda atau kita perlu belajar cara berbeda dari sekedar cara kita waktu belajar melihat cara orang tua kita mendidik kita. Nah, di bagian terakhir nanti saya akan sharing perkembangan nilai-nilai kebangsaan. Jadi nanti ini ada hasil survei yang baru keluar rilis di tahun 2002 kemarin, dan ini bagus sekali untuk membantu melihat kita apa sih yang nilai-nilai apa sih, nilai di sini nilai lebih ke kualitas ya, kualitas hidup seperti apa sih yang dimiliki oleh seseorang, oleh individu, ini di Indonesia risetnya, surveinya, dan apa yang diharapkan orang-orang ini, para responden ini terhadap nilai-nilai bangsa Indonesia. Nanti saya akan share di bagian terakhir. Nah, nanti apabila ada pertanyaan, silakan Ibu Bapak boleh tuliskan di chat atau boleh raise hand gitu ya. Saya akan berusaha memanfaatkan waktu yang ada untuk sharing materi saya. Nah, sebetulnya bagian ini saya hanya ingin mengingatkan kembali, ini mungkin beberapa orang tua sudah pernah mendengar gitu ya, cuman ingin mengingatkan kembali kalau konteksnya pola asuh ini saya ambil dari Diana Baumrind ya. Apa sih pola asuh menurut beliau? Yaitu parental control, jadi kendali orang tua, yaitu bagaimana orang tua mengendalikan, membimbing dan mendampingi. Jadi ada 3 aktivitas nih ya kalau bicara mengenai pola asuh. Mengendalikan, membimbing, dan mendampingi anak-anak untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya menuju pada proses pendewasaan. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ini menuju proses anak-anak ini siap menjadi dewasa gitu ya. Nah, Baumrind sangat terkenal dengan parenting stylenya, gaya pengasuhannya. Authoritarian, yaitu bagaimana orang tua fokus pada kepatuhan anak ya. Ada punishment, ada disiplin, kalau nggak disiplin ada hukumannya gitu ya. Jadi sangat ketat dengan aturan-aturan tertentu. Kemudian ada yang sifatnya otoritatif. Ini yang banyak disarankan katanya. Karena orang tua di style ini itu menciptakan positive relationship, jadi hubungan yang positif dengan anak-anaknya. Memang ada aturan-aturannya, tapi nuansanya ini lebih relationship atau hubungan yang lebih positif.
Lalu ada lagi yang sifatnya permisif. Permisif ini nggak ada aturan gitu ya, boleh nggak mau ngapain aja gitu ya. Ya namanya juga anak-anak, biarin aja lah gitu. Apa namanya, pendekatannya. Kemudian yang keempat ini lebih orang tua yang tidak terlibat. Jadi kalau memberikan arahan, ada arahan yang diberikan, tapi nggak ada interaksi yang intens gitu ya. Jadi apa namanya, kalau mengasuhan ya ada, tapi tidak konsistensinya kurang, komitmennya kurang gitu ya. Nah, ini yang disebut uninvolved. Tahu, tapi ini kalau gambarnya, dari gambarnya kita bisa melihat gitu ya, ayahnya nonton TV, anaknya main di apa didiamkan di situ. Nah, saya tidak akan masuk detail ke bagian ini, karena ini nanti akan jadi materi bahasan kita nanti di tanggal 27 Mei ya, bagaimana tips atau teknik interaksi dengan anak-anak itu berdasarkan hasil penelitian saya waktu tesis saya. Jadi nanti saya akan share itu di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang kita masuk pada parenting. Kenapa saya ingin mengajak kita melihat ke pengasuhan yang lebih luas supaya kita tidak terjebak pada teknis dulu ya. Kita sama-sama ingin melihat pengasuhan secara umum atau tren yang sekarang itu lebih terkenal gitu, kata-katanya itu adalah parenting gitu. Parenting sendiri kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang tepat itu apa ya? Karena pengasuhan tuh dia nggak sekedar pengasuhan. Jadi ini juga dikumpulkan dari beberapa definisi para pakar di bidang parenting dan psikologi perkembangan. Saya mencoba mengambil 3 poin di sini. Parenting adalah satu proses. Selain proses, juga keadaan menjadi orang tua untuk menumbuh kembangkan anak yang meliputi proses interaksi orang tua dengan anak pada setiap tahap perkembangannya. Lebih detail ya dari sekedar definisi pola asuh tadi. Jadi parenting di sini adalah proses ketika menjadi orang tua. Tadinya kita orang yang kemudian dewasa, menikah gitu ya, dia nggak akan menjadi parent kalau nggak punya anak yang dia asuh gitu. Jadi menjadi orang tua yang being a parent itu disitulah masuk konsep parenting ini. Ada apa di dalam parenting? Ada proses interaksi antara orang tua dengan anak di setiap tahap perkembangan. Sementara kita tahu tahap perkembangan itu ada tahap perkembangan anak, perkembangan anak remaja, dewasa pun ada dewasa awal, dewasa madya gitu ya. Jadi seperti sharingnya Bu Resa tadi, walaupun anak-anak sudah dewasa ya, mungkin Ibu Farida juga tadi, Mbak Butet ya, anak-anak sudah dewasa, tapi tetap loh bagaimana interaksi orang tua ini kita mengikuti setiap tahap perkembangannya sampai mereka dewasa. Jadi itu manusiawi ya, memang itu natural gitu. Kemudian parenting ini merupakan proses yang kompleks. Jadi bukan teknik, bukan cara, tapi ini satu proses yang kompleks. Meliputi apa saja? Ada komponen fisiknya, memberi makan, merawat, melindungi, membantu, gitu ya, menyekolahkan, memberikan support mungkin finansial kalau anak-anak perlu, gitu ya. Kemudian ada juga yang kedua faktor afektifnya, kasih sayangnya. Yang ketiga kognitif yang diberikan oleh ibu dan atau ayah. Nah, di sini ya, ibu dan atau ayah. Jadi bukan hanya ibu saja, tapi juga ayah. Nah, sifatnya bidirectional, artinya timbal balik. Jadi parenting itu bukan dari orang tua ke anak, tapi juga orang tua dari anak ke orang tua. Jadi bagaimana orang tua bersikap, itu tergantung bagaimana anaknya berespon. Nah, itu interaksi ini yang nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, bagaimana sih respon yang tepat, yang sesuai dengan kebutuhan anak, tapi pada saat yang sama kita perlu memfasilitasi tumbuh kembang anak ini di setiap tahapan usianya. Nah, mudah-mudahan 2 definisi ini tidak membuat kita agak akademis gitu ya. Saya nggak akan
mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu berpikir terlalu keras gitu ya, tapi ini untuk melihat bahwa parenting itu kalau kita lihat memang sepanjang hayat selama kita ada gitu ya, dan ini proses interaksi di setiap tahap perkembangan anak sampai mereka dewasa, sampai mungkin peran kita digantikan karena kita sudah tidak, kita sebagai orang tua sudah tidak apa namanya tidak 100% menangani kebutuhannya mereka gitu, walaupun kita sebagai orang tua tidak akan terganti kayak lagu ya. Kemudian sifatnya kompleks, ada fisik, afektif, dan kognitif, dan sifatnya bidirectional. Sampai di sini mungkin apakah cukup clear apa yang saya sampaikan atau ada yang diklarifikasi? Kalau belum ada, saya lanjut. Lanjut dulu ya, mereka ya. Oke. Nah, saya akan masuk kenapa sih kalau tadi di judul materi ini kan adalah bagaimana sih perkembangan kondisi di luar pengaruhnya terhadap tumbuh kembang seseorang gitu ya, seorang anak dalam hal ini. Saya akan sedikit masuk kepada teori ekologi perkembangan Bronfenbrenner. Nah, sederhananya begini, ini ada anak, kita berangkat anak yang dilahirkan ya, atau nanti kalau Bapak Ibu sudah punya cucu gitu ya, cucu atau kita punya anak gitu ya, ini anak. Lingkungan terdekat yang membantu tumbuh kembang anak itu adalah lingkungan ya ibunya. Ya di dalam kandungan ibu, dia kan dititipkan ya di dalam rahim seorang ibu. Begitu lahir, orang pertama yang dia lihat adalah orang yang rahimnya dia tinggali selama 9 bulan 10 hari. Selama dia dalam kandungan ibunya. Itu lingkungan terdekat si anak. Nah, dalam teori Bronfenbrenner, ada yang disebut dengan mikrosistem. Jadi ibu, kemudian ada keluarga, ada family di sini. Ketika anak itu terus berkembang, lingkungan yang terdekat, jadi orang tua, keluarga inti, ini yang membantu anak-anak untuk beradaptasi, menyesuaikan diri untuk melihat lingkungan yang lebih luas. Apalagi ya, kalau dari keluarga terus mungkin nanti ke dokter, ke bidan, ada paramedik ya, health services, orang-orang yang membantu kalau saya butuh diperiksa kesehatannya, ini kata si bayi. Kemudian ada religious organization mungkin ya, kalau di Muslim itu kalau lahir diazankan gitu ya, atau kalau di agama Nasrani dibaptis mungkin ya, saya nggak tahu mungkin ada doa keselamatan atau upacara-upacara kelahiran, itu kan sudah mulai bersentuhan tuh dengan lingkungan yang anak-anak mulai terekspos atau dikenalkan dengan keagamaan, ritual keagamaan tertentu. Nah, berjalannya waktu dia mulai dikenalkan dengan orang lain, peers-nya, temannya, mungkin di playgroup, di daycare, atau mungkin di sekolah. Jadi anak-anak ini belajar untuk melihat ada dunia lain di luar keluarga intinya, di luar dirinya, di keluarga intinya, dia lihat lingkungan-lingkungan yang terdekat. Tapi nggak cukup sampai di situ. Setelah sistem yang disebut dengan microsystem ini, ada yang disebut dengan ekosistem, tapi di tengahnya ini ada mesosistem, gitu ya. Ada perantara lagi di mana dia melihat lingkungan yang lebih luas lagi untuk mengembangkan dirinya. Apalagi ya, kalau di keluarga ternyata ada kondisi ekonomi keluarga yang mempengaruhi bagaimana dia dibesarkan. Tingkat ekonomi sosial keluarga tentu juga akan menentukan pilihan-pilihan, misalnya lingkungan tempat tinggalnya, ya, gaya hidupnya, pilihan sekolahnya, gitu. Ada nanti tetangga jauh, keluarga besar. Ya, tadinya keluarga cuman keluarga inti, keluarga yang dekat, tinggalnya ada keluarga. Nanti kalau misalnya ada pertemuan keluarga besar, mulailah dikenalkan, ini sepupu keponakan yang jauh. Nah, mulailah
dikenalkan dengan lingkup kekerabatan trah apa gitu ya, marga apa, itu mulai diperkenalkan di sini. Apalagi berita-berita di lingkungan, layanan sosial yang lain. Oh, kalau sekolah nanti ada yang apa namanya di asrama, di pesantren ya. Kemudian kalau mau pergi ke ini harus kenal kantor-kantor yang layanan publik, itu mulai dikenalkan. Oh, kenalan lagi dia dengan ada kantor kelurahan, kantor imigrasi, kantor apa lagi. Ternyata kalau mau bepergian harus bikin paspor misalnya gitu ya. Itu kan dikenalkan dengan lingkungan yang lebih luas lagi dan dia belajar lagi di sini. Nah, ada yang lebih luas lagi ternyata cakupannya negara ini ya, makrosistem, sikap dan ideologi budaya. Saya ingat ya waktu kecil beberapa kali orang tua saya karena tugas itu dipindah pulau gitu ya, dari Jawa ke pulau di Nusa Tenggara di Mataram di Lombok waktu itu, kemudian kembali ke Jawa. Itu ada budaya yang membuat saya kaya. Tentu di sini juga teman-teman, ibu bapak yang sempat tinggal berpindah itu sebetulnya juga jadi satu pengayaan pengalaman ya buat kita, buat anak-anak kita tinggal di luar negeri, misalnya di lain pulau, kita jadi mengenal budaya baru gitu ya, tatanan kebiasaan baru gitu yang tadinya nggak kita lihat ketika kita tinggal di satu lokasi yang lebih homogen. Itu kita lebih melihat lingkungan sosial yang lebih heterogen. Itu tentunya kan juga akan memengaruhi bagaimana seseorang itu melihat dunia lebih luas ya, lebih terbuka. Nah, ini jadi si Uri Bronfenbrenner ini menggambarkan proses perkembangan ini sangat dipengaruhi perkembangan seseorang, dia belajarnya bertahap dan mulai dari sistem yang kecil sampai sistem yang lebih luas dan lebih luas lagi. Makanya kita bisa melihat gitu ya seringkali, dia kuper amat sih gitu ya. Mungkin karena exposure dia pada lingkungan orang ini dibandingkan temannya yang lain, anak-anak yang lain memang terbatas. Ketika saya lahir dan gede di kota kecil di Jawa Timur. Saya lahir di Jember, di sebuah kota kecil di hampir ujung dekat Banyuwangi, ujung Pulau Jawa gitu ya. Tapi orang tua saya waktu itu meminta kalau kamu mau berkompetisi dengan orang lain, kamu jangan berkompetisi dengan orang di area ini, kamu harus melihat ke lingkup yang lebih besar. Saya jadi melihat, oh iya ya, mungkin kalau saya kaitkan dengan teorinya Bronfenbrenner ini, jadi melihatnya itu jangan skop di area saya tinggal, tapi lihatnya lingkup yang lebih besar lagi. Saya beruntung orang tua saya punya wawasan yang sedemikian luas sehingga mengingatkan, nanti kalau kuliah harus ke barat. Maksudnya kami kan tinggal di timur ya waktu itu ya, karena ayah saya tugas di daerah perkebunan. Jadi kami memang harus tinggal di daerah udik gitu ya, di daerah kebon gitu. Tapi kan di situ nggak ada sekolah yang membuat kita bisa melihat itu di tahun 80-an ya, melihat bagaimana orang berkompetisi. Jadi saya harus datang ke kota besar untuk melihat orang-orang yang juga melihat dunianya lebih luas. Beda mungkin zamannya dengan sekarang. Sekarang lihat dari internet itu gampang banget gitu ya, lihat di YouTube itu beda banget gitu. Karena kalau saya lihat anak-anak di daerah, kemarin saya baru ini, itu beda banget atau nggak ada bedanya gitu ya, anak-anak di kota besar hampir anak-anak yang tentunya punya fasilitas untuk belajar lewat teknologi sekarang itu hampir tidak ada bedanya dengan anak-anak di kota besar dalam hal pengetahuan umum dan pemahamannya.
gitu. Beda sekali dengan zaman saya dulu gitu. Bagaimanapun juga teori Bronfenbrenner menurut saya masih relevan, tapi memang sekarang ada sarana yang membantu percepatan. Jadi nggak harus orang itu pindah atau melihat sesuatu yang lebih luas dari dirinya itu perlu waktu lebih lama. Nah, saya ingin mengajak kita melihat kenapa ya itu bisa berbeda. Saya seringkali kalau di dunia kerja, Bapak Ibu, kita membahas tentang revolusi industri. Nah, ini kita melihat yang lebih makro lagi. Sebetulnya ini yang terjadi ya. Mungkin Ibu Bapak di sini juga sudah familiar dengan proses ini. Proses perjalanan revolusi industri di dunia yang berdampak juga dengan kehidupan di Indonesia, berdampak juga dengan kehidupan bagaimana era ketika kita sebagai orang tua ini dibesarkan dan era sekarang ketika kita membesarkan anak-anak kita. Nah, secara singkat saja, ini banyak sekali referensinya. Ini kebetulan saya ambil dari Kementerian Perindustrian. Jadi sekarang kita ini ada di era industri 4.0, 4.0 perjalanan revolusi industrinya ya. Kalau dulu 1.0 itu dimulai kapan? Dimulai ketika James Watt menemukan mesin uap. Ini Renaissance di Prancis gitu ya. Waktu itu begitu ya kalau nggak salah ya. Saya lupa ingat. Pokoknya dengan ditemukannya mesin uap dalam industri, tenaga manusia jadi mulai dikurangi ya karena ditemukan mesin ini. Mulai ada mekanisasi mesin ini. Dan itu berjalan hampir lumayan ya, berapa ratus tahun itu sampai masuk kita ke industri 2.0. Nah, ini sekitar mulai 1870 ketika menggunakan mesin produksi massal dengan menggunakan mesin uap tentunya dan sejak ditemukannya listrik. Di sini mulailah pabrik mass product itu dibuat. Ada mesin berjalan gitu ya. Mulai ditemukan cara yang lebih praktis untuk membuat barang dalam jumlah besar tapi tidak banyak memakai tenaga manusia. Berikutnya revolusi industri 3.0 ini ketika mulai ditemukannya teknologi informasi, mulai ditemukannya komputer. Komputer itu ditemukan pada waktu itu barang yang eksklusif, ditemukan di Amerika, digunakan di kantor-kantor tertentu gitu ya. Dan otomatisasi robotik itu mulai ditemukan di situ. Tapi perjalanannya sampai sekarang itu sampai bisa komputer ini udah dimiliki oleh individu, makanya dikenal dengan PC ya, personal komputer. Zaman dulu saya kuliah sih masih gede-gede ya, selalu tuh kalau kuliah itu zaman saya tahun 90-an itu keren banget, di kamar itu udah ada monitor yang gede gitu ya, kemudian ada CPU-nya gitu ya, ada satu rak sendiri itu isinya perangkat komputer. Tapi sekarang kan sangat ringkas ya, bahkan laptop aja mungkin udah ringkas, sudah ringan gitu. Nah, mulailah di tahun 2011 ini karena jaringan internet sudah terintegrasi, wah, penggunaan PC jadi lebih, makanya dikenal dengan ada gadget yang tadinya telepon seluler itu masih bentuknya segede batako gitu ya, sampai yang ringkas ringan seperti ini gitu ya. Itu juga karena perubahan atau kemajuan industri, dan semuanya ini industri 4.0 di sini ya, ditemukannya teknologi internet. Kita sudah bicara tentang data terintegrasi, tentang big data, tentang kalau Bapak Ibu yang familiar dengan belanja online itu namanya aplikasi, itu sudah sebetulnya bagaimana ketika teknologi informasi ini sudah mulai diterapkan menjadi bagian dari keseharian kita. Nah, ini revolusi industrinya. Bagaimana dengan society-nya? Kita terdampak loh, karena semakin
ke sini itu semakin cepat. Ini saya coba menggambarkan dari sudut pandang perkembangan masyarakatnya ya, Ibu dan Bapak ya. Yang kanan ini tadi mulai industri 4.0-nya tadi ya, dari 1.0, kemudian 2.0, 3.0, dan sekarang kita di 4.0. Bagaimana dengan masyarakatnya? Dulu di akhir abad 18 sebelum mesin uap ditemukan, itu ada dua masa yang cukup signifikan lah. Yang pertama ini, keberadaan awal manusia itu kita adalah masyarakat pemburu ya. Cari hewan buruan, kalau udah dapat, udah diem di rumah gitu ya, udah punya makanan. Kemudian cari makanan, yang mengumpulkan makanan, kalau nanti udah habis baru cari lagi. Untuk bertahan hidup masyarakat begitu. Itu terjadi sampai sekitar 13.000 tahun sebelum Masehi. Sampai di masyarakat ada masyarakat agraris, orang sudah mulai bercocok tanam, sudah diniatkan untuk kalau nanti ini panen, ini untuk bahan saya bertahan hidup gitu ya. Itu terjadi masyarakat agraris ini makanya dulu mulai dari ladang berpindah, mungkin ya kalau pernah dengar mengikuti ceritanya, nomaden tinggalnya. Kalau ladangnya udah nggak subur dia pindah gitu ya. Sampai dia manusia itu, masyarakat waktu itu menemukan teknologi bagaimana untuk bisa stay di satu tempat. Jadi ada ilmu pengetahuan untuk mengolah tanah, mengolah tanaman gitu ya, membudidayakan tanaman, jadi mereka sudah lebih tinggal menetap. Nah, bergerak dari masyarakat pemburu, masyarakat agraris, pada saat ditemukannya mesin uap di industri 1.0, masyarakatnya itu mulai dengan masyarakat industrial. Ini terjadi di akhir abad 18. Makanya banyak orang sudah mulai bekerja di pabrik gitu ya. Walaupun saya masih ingat waktu saya kecil, kebetulan karena ayah saya bekerja di industri perkebunan, itu ketika industri perkebunan, industri yang udah jadi industri gitu ya, mereka memilih, para buruh tani itu yang tadinya buruh tani di sawah, dia memilih bekerja di gudang tembakau. Kenapa? Pendapatannya lebih predictable daripada dia menggantungkan hidupnya pada alam, pada hujan gitu ya. Nah, tapi kalau kerja di gudang tembakau, dia mensortir tembakau gitu ya, atau mensortir produk-produk pertanian gitu, dia paling nggak seminggu sekali mereka udah dapat uang gitu ya untuk bisa bertahan hidup. Ini kan padahal waktu itu mungkin juga sudah akhir abad 20, tapi di beberapa bagian di Indonesia dengan keragaman kultur dan konteks hidupnya gitu ya, keadaan alamnya, ternyata itu juga masih terjadi. Nah, kemudian ini bergeraknya cepat ini, Bapak Ibu, kalau kita lihat ya, masyarakat informasi itu di akhir abad 20 ini adalah information society, ini masyarakat 4.0, mulai abad 21 ini kita sudah masyarakat super pintar atau super smart society. Dan ini terjadinya lebih pendek atau lebih cepat. Ini kita bisa lihat orang tua kita atau dengan kita menjadi orang tua, apalagi nanti anak-anak kita hidup di masa yang berbeda, hidup di perubahan lingkungan yang sangat berbeda. Saya suka sekali dengan gambar ini. Kalau tadi kita ngomong atau berbicara mengenai masyarakat, yang sekarang kita melihat ke orangnya ya. Kalau kita masuk sekarang ke hubungannya apa sih dengan parenting gitu ya. Saya suka dengan gambar ini. Karena ini kita bisa melihat bagaimana perubahan-perubahan ini terjadi gitu ya, dari waktu ke waktu dengan lingkungan kehidupan yang dialami oleh para generasi ini. Nah, kalau kita lihat builders, ini ya dikatakan builder, lah orang-orang yang lahir sekitar 1000, ini pas Perang Dunia Kedua lah gitu ya, sampai 1945 sampai Indonesia merdeka nih. By the way, orang tua saya ada di generasi builders.
ayah saya umurnya 85, ibu saya 79 tahun ini, alhamdulillah gitu ya. Dengan anak-anak yang lahir di generasi X. Saya generasi X ini. Ada yang generasi X di sini? Saya. Saya generasi X. Nah, tentunya ini kan juga ada penyesuaian-penyesuaian pola asuh yang dilakukan oleh orang tua saya kepada saya berbeda dengan bagaimana orang tua itu, orang tuanya orang tua saya, kakek nenek saya mengasuh orang tua saya gitu ya. Nah, kemudian ada generasi baby boomers. Ini mungkin sekarang usianya sekitar 59 sampai 77 tahun. Oma opa ya yang sekarang sudah jadi oma opa gitu ya. Generasi baby boomers. Kemudian generasi X ini yang lahir sekitar 1995 sampai 80. Ini yang saat ini mungkin generasi yang produktif ya kalau kita lihat ya pada saat ini ya masih berkarir, masih ada di posisi-posisi puncak di korporasi, mungkin ada di generasi ini. Nah, generasi berikutnya adalah generasi Y atau yang sering kita dengar generasi millennials ya, tahun lahirnya sekitar ini. Kalau sekarang antara 27 sampai 42 tahun. Ini juga sudah masuk kalau di dunia kerja mereka sudah masuk di middle management, bahkan kalau kita lihat di beberapa perusahaan ya para pimpinan kita itu, pimpinan negara ini minta generasi muda yang mulai tampil. Kita punya Mas Menteri gitu ya, Mas Menteri yang masih muda-muda ini kan generasi muda yang sudah mulai masuk kepada posisi-posisi strategis di perusahaan maupun di negara ini. Nah, kemudian generasi Z ini lahir tahun 97 atau yang sekarang ya remaja ya sampai usia 25-an ya, belum 30. Nah, ini baru generasi adik-adik nih yang baru punya anak-anak balita atau sampai usia 10 tahun. Nah, sedikit saya ingin menjelaskan atau membahas, bukan menjelaskan ya, apa sih yang membedakan. Sebagai contoh nih, di tahun-tahun 90-an gitu ya, 2000 gitu, dengan kehidupan tuntutan kehidupan yang tidak secepat seperti ini, orang tua bisa jadi punya lebih banyak waktu di rumah. Dulu itu pegawai negeri itu bekerjanya itu nggak full ini ya, bukan pegawai negeri, pegawai BUMN ya, saya ingat contoh lah ayah saya gitu ya. Bekerjanya itu bisa yang nanti sampai jam 2 siang, dan bisa makan siang di rumah karena memang tempat tinggalnya dekat, nggak ada macet. Jadi artinya waktu 1 jam untuk break, lunch break itu bisa dipakai untuk pulang, istirahat, makan siang, dan kembali lagi ke kantor itu masih bisa on time. Jadi ada waktu orang tua itu, keluarga itu ketemu untuk makan siang. Kalau anak-anak sekolah, jadi nanti orang tua pulang kerja itu jam 2, jam 3 sudah di rumah, anak-anak juga di rumah, sore itu punya luxurious time, punya waktu istimewa untuk afternoon tea. Mungkin masih ada di beberapa keluarga begitu, saya ingat sekali, makanya di rumah saya itu, orang tua saya dulu selalu di sore itu ada minum teh sore. Itu selalu udah disiapkan ada cangkir dan kudapan sore, karena di situ waktu kita berkumpul keluarga. Itu setelah saya perhatikan ini kemewahan yang luar biasa yang sekarang nggak mungkin terjadi karena memang tuntutan kita untuk survive di lingkungan yang sedemikian cepat ini nggak memungkinkan untuk punya lifestyle yang seperti beberapa 2 atau 3 dekade lalu. Nah, ini yang seringkali terjadi pergesekan ketika udah masuk kepada conversation atau pembicaraan atau diskusi tentang teknik parenting.
kok anaknya didiamkan gitu ya, kok kamu begitu gitu ya. Nah ini makanya seringkali potensi konflik terjadi ketika ada beda generasi ini yang melihat cara berbeda kita mengasuh anak-anak kita dengan cara orang tua ini mengasuh kita ketika menjadi anaknya. Nah, permasalahannya sekarang, saya mungkin berkaca juga pada diri saya dan juga beberapa rekan-rekan klien yang datang ke saya terjadi konflik komunikasi seperti ini. Itu nanti lebih teknis di mana ya handling konfliknya. Tapi kita nggak akan membahas itu di sini. Tapi kita di sini bisa menyadari bahwa memang perubahan itu terjadi. Potensi perbedaan diskusi sangat besar. Tapi yang jadi tantangan buat kita adalah bagaimana kita tetap bisa punya atau mampu dengan tenang menghadapi perubahan-perubahan ini sehingga tindakan kita, keputusan kita itu keputusan yang memang bijak gitu ya. Kita buat untuk kebaikan konteks kita sebagai orang tua kepada anak. Gitu. Saya masih punya berapa menit lagi, Mbak Eka? Boleh. Ya 10 menit oke lah, Mbak. Menit lagi ya. Oke. Oke. Nah, karena saya akan masuk kepada bagian akhir. Ini menarik sekali karena seperti tadi buat saya menarik ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi bisa membuka mindset kita nih sebagai orang tua atau kita yang memberi masukan kepada para orang tua lain. Jadi nilai-nilai yang berkembang dari generasi ke generasi ini itu wajar kalau terjadi perbedaan. Nilainya mungkin nggak berubah ya. Nilai itu kan kualitas yang kita lihat positif dijadikan panutan pandangan hidup. Nilai-nilainya mungkin nggak berubah, tapi mungkin ada sesuatu yang menghalangi atau membuat kita sedang tidak melihat nilai itu sehingga nilai-nilai itu tidak hidup, tidak terhidupkan dalam interaksi kita dengan anak-anak kita. Entah karena kesibukan kita, entah karena kita sedang fokus pada, kalau kasus saya pada karir saya pada waktu itu gitu ya. Kita sedang fokus pada hal lain dalam konteks ini sehingga kita agak sedikit abai gitu ya dengan nilai-nilai tertentu yang memang sebetulnya sudah ada tapi dalam tanda petik kita lupa untuk kita hidupkan. Ini sebetulnya saya menyampaikan hal ini sebetulnya ini juga pengingat buat diri saya sendiri, Ibu dan Bapak, karena dengan saya sharing begini, saya juga seperti diingatkan untuk diri saya sendiri bahwa nilai itu, nilai-nilai positif, saya mengatakan kan nilai itu nggak ada positif negatifnya ya, tapi nilai itu menjadi positif ketika kita menghidupkannya. Nah, ada satu survei yang dilakukan oleh Nenilai, nanti Bapak Ibu bisa lihat di websitenya www.nenilai.id. Ini adalah gerakan kerjasama dari Bappenas dengan Daya 5 Abisatya. Kebetulan saya menjadi salah satu responden juga. Di survei ini, itu gerakan ini berupaya memahami nilai-nilai yang kita yakini sebagai individu, sebagai pribadi, kemudian yang kita saksikan apa yang sedang terjadi di kehidupan masyarakat kita saat ini, dan yang ingin kita wujudkan sebagai sebuah bangsa, sebagai bangsa Indonesia. Ini bekal untuk ketika survei ini dibuat, ini dikatakan sebagai bekal untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Jadi hasil survei ini di tahun lalu itu diberikan kepada sebagai masukan ketika para pemimpin G20 berkonferensi di Bali gitu ya. Ini ada gerakan yang namanya V20. Jadi values dalam konteks satu grup yang membahas tentang values yang hasil dari survei ini disumbangkan
kepada para pimpinan negara-negara G20. Nah, saya ingin share isinya. Ini, Ibu dan Bapak. Jadi, dari 50.452 responden yang mengisi survei ini mengatakan, dari sekian ratus value yang dijajarkan, mereka memilih ternyata top 10 yang paling besar dipilih, itu adalah ini. Tanggung jawab. Hidup sederhana, bersahaja. Dipercaya atau mempercayai, trust ya. Adil, keadilan. Disiplin, ikhlas, humor, hal yang menyenangkan, integritas atau kejujuran, menghormati orang tua, antusiasme, dan bersemangat. Ini nilai-nilai yang orang menilai pribadi yang dimiliki oleh individu di Indonesia dari 50.000 sekian responden ini. Bapak Ibu bisa melihat sekarang apa yang terjadi, trennya flexing. Padahal secara individu hidup sederhana. Lah kok ya di media sosial dia pamer sesuatu yang kita nggak tahu entah tujuannya untuk apa. Dan entah itu barang siapa, misalnya gitu ya. Dipercaya, mempercayai, tapi banyak sekali berita-berita terkait penipuan, kebohongan yang kita lihat di lingkungan sosial kita. Integritas, kejujuran, korupsi, berita-berita tentang OTT, tentang apa kejadian kehidupan sosial yang, loh kok begitu? Berarti apa yang terjadi? Padahal secara individu nih, nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang diyakini positif, bagus, dan hidup di pribadi-pribadinya. Nah, responden ini juga melihat teman-teman, yang berikutnya ini adalah, jadi hasil dari survei ini, kita melihat nilai-nilai budaya bangsa yang hidup saat ini, jadi yang dilihat oleh orang-orang saat ini. Gotong royongnya tetap dilihat. Tapi yang kedua, aturannya berbelit-belit ya. Makanya masukan juga nih, pemerintah kita kan banyak memsimplify proses, ya, mengkat birokrasi, menyederhanakan proses yang nggak praktis gitu. Mulai dari pemerintahan. Berpegang pada aturan agama. Di satu sisi bagus, tapi coba kita lihat diskriminasi SARA. Itu yang dilihat. Bapak Ibu, saya suka miris gitu ya melihat bagaimana gesekan-gesekan yang terkait dengan SARA itu mudah sekali melecut. Jangan berteman dengan yang beginilah, nggak boleh mengucapkan ucapan inilah gitu. Padahal itu zaman saya kecil nggak ada. Tapi saya sendiri sekarang juga jadi alert, waspada. Jangan-jangan dia bahkan yang orang yang saya tahu berkeyakinan sama dengan saya juga berhati-hati gitu. Kewaspadaan saya itu jadi apa ya? Fear saya jadi agak muncul itu. Jangan sampai saya salah, jangan sampai saya menyakiti gitu. Karena ternyata nggak cuma saya yang melihat ini, banyak orang juga melihat seperti ini. Korupsi, ya, keberagaman iya, di satu sisi kebinekaan iya, tapi ada hal-hal yang mungkin perlu kerja keras kita. Demokrasi, di bawahnya diskriminasi ada dominasi kaum elit atau golongan atas. Ini orang yang dulu hidupnya susah, sekolahnya udah pintar, sekarang udah makmur, nggak mau anak-anaknya susah. Mungkin kalau di tren, kalau kita dengerin podcastnya beberapa pakar itu dengar ya, generasi stroberi. Bagus, tapi sebetulnya lembek. Daya tahannya, daya juangnya itu beda dengan zaman sebelumnya. Karena mungkin memang dibesarkan di lingkungan yang nggak kita sadari membentuk pola pemikiran dan etos kerja yang seperti itu. Ini yang sedang juga PR yang sedang saya alami ini di generasi-generasi muda. Saya banyak membantu teman-teman yang masuk ke dunia kerja. Mereka punya concern tertentu nih, kok enggak tough ya dibandingkan dengan kelompok generasi sebelumnya ketika masuk ke dunia kerja. Nah, jadi saya banyak membantu juga untuk teman-teman yang baru masuk belajar kerja.
Dan mikirnya jangka pendek, kumpulin aja dulu, nggak mikir orang lain gitu ya. Makanya kita bisa menemukan tumpukan-tumpukan. Kemarin itu ada berita sosial juga ya, orang menumpuk harta sampai nggak kepake hartanya karena sudah obsolete gitu ya, nggak laku uangnya. Menumpuk barang-barang yang dipikir bisa menyejahterakan, tapi karena mikirnya jangka pendek jadi cepat membuat keputusan yang nggak dipikirkan matang-matang. Kasus-kasus sosial, ya teman-teman mungkin tahu ya, kasus penganiayaan, kasus-kasus mohon maaf menyakiti diri sendiri, kasus-kasus yang banyak kaitannya. Kalau kita tarik itu bagaimana itu ayah ibunya ngajarin dia ya, kok dia sampai tega berbuat sesuatu yang di luar nalar kita, nggak mungkin itu dilakukan oleh anak-anak muda atau orang-orang yang di usia masih muda. Kan orang-orang yang mikirnya jangka pendek. Nah, ini kenapa kok ada yang ditebelin ya warna biru. Nah, ini saya akan masuk ke yang bagian berikutnya. Jadi nilai-nilai, ini respon yang sama ditanya. Apa sih yang diharapkan negara ini, nilai apa yang diharapkan akan hidup? Nilai-nilai mana? Ini, nilai budaya bangsa yang diharapkan. Adil, keadilan. Jadi, tadinya ini nilai-nilai individu udah ada adil nih Bapak Ibu. Sekarang sedang nggak ada, tidak dilihat nih di society, di lingkungan masyarakat, tapi diharapkan itu akan hidup. Adil, keadilan, ya. Bertanggung jawab, integritas itu nggak ada nih di nilai-nilai saat ini. Tapi diharapkan itu yang kita sebagai bangsa Indonesia akan miliki. Gotong royong, demokrasi, ini bukan hal, mohon maaf, hak asasi ya, mohon maaf ini typo, hak asasi manusia. Ini juga sesuatu yang sekarang sudah ada, sekarang sudah bagus, tolong dipertahankan. Nah, berpikirnya jangka panjang. Pakai strategi, jangan jangka pendek. Kalau jangka pendek itu yang penting saya untung, tapi masyarakat yang saya pimpin nggak masa bodoh lah. Akan bisa begitu tuh kalau orang mikirnya jangka pendek. Tapi kalau jangka panjang, paling enggak nanti kalau saya udah nggak jadi pejabat gitu ya, orang-orang ini bisa tetap hidup sejahtera. Karena bukan saya menyenangkan diri saya, tapi saya membekali orang-orang ini dengan pengetahuan, dengan keterampilan, sehingga mereka bisa survive di kemudian hari. Ketika saya sudah tidak punya power lagi untuk memimpin. Sama konteksnya dengan kita sebagai orang tua. Kalau kita punya pemikiran yang lebih long term, jangka panjang, kita lebih strategis nih untuk menyiapkan anak-anak kita, bukan sekedar pada materi, tapi juga mempersiapkan bagaimana mereka bisa bertahan ketika kita sudah tidak mendampingi lagi, bagaimana mereka tetap bisa berbudi luhur ketika kita sudah tidak perlu mengingatkan lagi, bagaimana dia bisa menciptakan generasi yang lebih kuat lagi tanpa kita perlu memberikan arahan lagi, karena kita sudah trust ya, sudah percaya bahwa anak-anak kita ini sudah mampu untuk memberikan yang terbaik untuk dirinya, untuk anak-anaknya, dan buat bangsanya. Saya rasa itu Mbak Eka poin-poin yang saya sampaikan. Menurut saya nggak kebanyakan ngomong, kalau udah begini asik. Iya, betul. Oke, terima kasih Mbak Wita. Gimana Bapak-bapak dan Ibu-ibu? Mungkin ada yang mau ditanyakan barangkali? Oh, mungkin ada di bagian akhir ini, saya ingin mungkin yang hadir di sini boleh sharing, boleh di chat juga boleh gitu ya. Apa sih yang menjadi take away ya, kalau kita makan ke restoran tuh yang kita bisa, kesadaran baru apa atau insight apa yang teman-teman peroleh nih dari apa yang sudah saya sampaikan? Boleh sharing lagi. Monggo, mangga, silakan. Atau ada pertanyaan? Atau apa yang saya sampaikan ada yang beresonansi dengan Ibu dan Bapak, juga silahkan. Mungkin saya
ini dulu kali Mbak Wita, mancing dulu, mancing. Mancing. Saya Silakan. sendiri tadinya waktu kita discuss tentang materi ini kan memang Mbak Wita inget, saya lebih mikirnya yang pola asuh gitu ya, tapi setelah kita diskusi, terus hari ini Mbak Wita sharing lagi, memang ternyata, parenting itu jauh lebih luas dari sekedar hanya pola asuh aja gitu kan. Dan ya dan dari tadi teori yang Mbak Wita sampaikan itu sih membuka wawasan saya ya selama ini, karena saya kan juga memang coach parents juga, tapi lebih kepada yang yang praktikal aja gitu, tanpa menarik Ya. menarik wawasan yang tentang revolusi industri, atau yang tadi tentang bahwa ada lingkungan child-nya itu, maksudnya anaknya sendiri juga kita perlu perhatikan juga gitu kan. Ditarik sampai ke makro sistem gitu kan, sampai apalagi generation gap itu yang menurut saya banyak parents di luar sana tuh yang kurang paham gitu. Jadi betul-betul mereka hanya ya udah melakukan apa yang mereka tahu aja gitu, tanpa memikirkan bahwa ini anak datang dari generasi yang berbeda, dari lingkungan yang berbeda, dengan segala macam informasi yang sudah begitu cepatnya, kan itu jauh beda dengan zaman kita yang TV masih hitam putih kan, bahkan kan. Masih Itu segede sih yang lemari ya. ya itu sih yang saya banyak belajar dari diskusi kita, Mbak Wita. Ya, terima kasih Mbak Eka. Saya tuh seringkali juga beberapa orang tua itu mengatakan gini, ini yang lebih senior dari saya, anak 3 lahir dari perut yang sama tapi beda-beda ya. Ya iyalah gitu ya, dalam hati. Sebetulnya kan kesadaran itu sudah ada, tapi kesadaran yang lebih tinggi lagi, so what gitu. Orang tuanya nggak melakukan sesuatu dengan perbedaan itu. Harusnya dengan sudah diawali dengan adanya kesadaran itu, tentu kan diikuti dengan tindakan yang menyesuaikan pemahaman itu. Sayangnya nggak semua aware untuk kemudian menyesuaikan tindakannya dengan pemahaman. Udah tahu nih, beda karakter nih, beda cara, gitu ya. Tapi tetap memberlakukan cara yang sama. Gitu. Kekeh lah gitu ya, maksudnya dengan cara ininya sendiri. Gitu. Sumekeh. Sumekeh. Ya. Oke, silakan Ibu Bapak. Ibu Bapak. Selamat sore, Ibu. Apa kabar? Ya, ini kebetulan ini Aku kangen sekali, Ibu. pernah jadi teacher saya ini, Mbak Wita. Silahkan, Miss Mei. Saya dengerin sambil potong-potong. Bu Eka, terima kasih statusnya jadi berkat. Saya lihat status Ibu. Aduh, kangen sekali. Ini Ibu yang hebat. Terima kasih Ibu buat statusnya. Terima kasih buat kesempatannya. Saya ikuti banget materi ini meskipun saya masih di jalan, koneksi putus-putus. Terima kasih Bu Eka, Ibu Ida Witasari. Kebetulan saya punya 3 orang anak. Ibu, saya mau tanya, memang 3 anak ini punya bulan lahir beda-beda, tahun yang berbeda-beda. Saat ini kami sedang diperhadapkan dengan proses perkembangan anak saya yang paling besar untuk usia remaja kelas 2 SMP. Beberapa waktu ini saya dengan suami sedikit meredam emosi, apakah memang masa-masa di usia perkembangan dia secara hormonal, dia sedikit mulai memancing emosi karena kami tahu dia bukan anak pemberontak, bukan anak pembangkang. Jadi dia lebih banyak mengatur kami belakangan ini seperti itu, Bu Eka, Bu Dia gitu kan. Agar kami tidak salah menggunakan otoritas kami sebagai orang tua. Kebetulan kan saya dan suami juga sama-sama guru. Kami tidak ingin menjadi guru buat anak-anak, tapi menjadi sahabat, lebih dari sahabat, karena anak-anak sangat percaya pada kami. Apapun yang mereka alami, saya rindu dan suami juga rindu, semua terbuka kepada papa mamanya, jangan kepada orang lain, meskipun mereka punya sahabat. Nah, pertanyaan saya, untuk anak seusia ini apakah benar secara perubahan hormonalnya,
perkembangan sosial emosionalnya, apakah memang sedang terjadi ya Bu Eka, Bu Dia, supaya saya juga nggak salah rule nih buat anak saya yang paling besar, karena anak saya 3, perempuan paling besar, nomor 2, nomor 3 itu laki-laki. Salam dari Ben ya Bu Eka. Ya, terima kasih. Makasih, saya dengerin ya Bu. Thank you, Ya, saya mau tutup terima kamera, kasih. ini lagi di jalan, thank you. Baik. Pertanyaan apakah benar Bu Mei ya panggilannya ya? Iya, Apakah benar kalau usia remaja itu ada perubahan yang sedang terjadi? Betul, ada makanya dulu ada film namanya Growing Pains, masih ingat nggak? iya, Growing tapi painful sebetulnya. Jadi mungkin saya appreciate ya Bu Mei dan suami ingin selalu membersamai anak-anak. Tapi mungkin kitanya juga perlu melihat lebih fleksibel memainkan peran kita. Karena saya kadang-kadang mungkin kita bisa jadi guru, walaupun kita guru nggak mau jadi guru, tapi kadang-kadang mungkin jadi teman. Jadi kalau saya kadang-kadang kita tuh jadi leader, ini bahasa jadi pimpinan buat anak kita, mungkin kita perlu jadi coach yang mendampingi dia, tapi bisa jadi menjadi mentor yang mengajarkan dia. Nah, fleksibilitas kita untuk berganti peran pada waktu yang sangat singkat ini menjadi penting. Benar Bu Mei bahwa gejolak sedang terjadi gitu ya. Bagus saya melihat bagaimana Bu Mei berupaya untuk memahami dinamika yang terjadi di putri Ibu ya yang pertama ya gitu ya. Tapi apa yang kita sampaikan dia dengar kok. Dia dengar kok. Jadi kok jadi sebetulnya ketika dia berubah menjadi kok kita lihat menjadi pemberontak karena dia memang mungkin ada kebutuhan tertentu untuk menyampaikan dengan cara yang berbeda atau ada keresahan-keresahan yang dia perlu waktu untuk bisa menyampaikan kepada orang tuanya. Jadi mungkin karena kita masih punya pola komunikasi atau interaksi dengan cara yang sama dengan dulu ketika dia masih manis, masih bisa diatur dalam tanda petik gitu ya. Ternyata, ini nih yang kita harus sesuaikan. Tapi memang itu proses Bu Mei, jadi jangan ditinggalkan tapi tetap dibersamai. Gitu Bu Mei. baik Bu, makasih masukannya. Tetap tetap santai dan nyaman ya dalam menghadapi gejolak yang sedang terjadi ini gitu. Yang penting Iya, kitanya iya. Makasih Bu Ida, saya jadi paham. Thank you, dari thank you. thank you Bu Mei. Bu Resa, terima kasih sharing terutama pada materi terakhir terkait dengan nilai yang dibangun di masa sekarang. Sangat membantu saya. Yes, terima kasih banyak Bu Resa. Ini mudah-mudahan di tahun 2023 ini akan ada survei lanjutan lagi gitu ya. Kita akan melihat trennya mudah-mudahan nanti kalau berkenan berpartisipasi nanti kita bisa sharing juga tuh link untuk saya nanti akan tanya kepada penyelenggaranya kalau ada lagi kita bisa share untuk partisipasi sebagai responden ya. Oke, Terima makasih. ya. Oke. Baik. Gimana dari Bapak dan Ibu-ibu yang lain? Silahkan memberikan takeaways ya, memberikan takeaways atau mungkin mau bertanya. Atau boleh ditulis di chat mungkin Ya. 2 atau 3 kata yang menjadi insight atau pembelajaran atau take away dari sesi sore ini, boleh tolong tuliskan di chat. Bu Resa tadi sudah menuliskan ya, terima kasih tentang nilai-nilai tadi ya. Terima kasih Bu Resa. Ada lagi mungkin yang boleh dituliskan di chat. Belum kita akhiri sesi ini, Bu Nora, Bu Mei, Pak Jemi, Mbak Butet. Pak Jemi ini kayaknya bersama dengan istrinya nih, Bu Sylvia. Bu Nora, silahkan. Mau tulis di chat atau mau disampaikan langsung?
Masih agak malu-malu kayaknya Mbak Wita. Silahkan. Kita masih ada waktu beberapa menit, mungkin ada yang mau bertanya juga boleh. Ya, silakan. Jadi Mbak Wita ini pengalamannya juga banyak di corporate ya dulu-dulu ya. Ya, Sampai sampai saat ini juga masih kan ya Mbak Wita? sampai sekarang ya. Ya, sampai sekarang Sampai ya. sekarang, tapi lebih ya terima kasih Bu Nora. Ya itu tadi yang saya sharing sedikit. Jadi banyak istilah-istilah yang keluar dari teman-teman di generasi sekarang itu yang menurut saya nggak segitunya gitu ya. Kalau dari Hmm. saya perlu healing kan sering banget ya. Ada Strawberry stres Generation kayaknya itu ya keluarnya, betul nggak Mbak Wita? deh gitu. Padahal depresi itu gitu ya. Mbak Butet senyum-senyum ya. Depresi itu kan perlu apa sih itu kalau di istilah psikologi itu kan ada ciri-ciri tapi semudah orang mengatakan, aduh aku lagi depresi nih butuh healing. Sebetulnya apa sih yang terjadi gitu. Jadi dan memang, duh aku apa namanya burn out nih, nggak bisa masuk karena saya stres sekali dengan tugas kantor. Sementara kan memang tugas kantor begitu, kayaknya itu kata-kata yang mungkin di generasi sebelumnya nggak pernah kita ucapkan gitu ya. Karena kita ada nilai-nilai tertentu yang kita anut, kalau dapat tugas ya harus kita tuntaskan, kalau ada masalah kita diskusikan. Kalau ini udah kayak kabur duluan gitu, kemudian menyampaikan istilah-istilah tersebut. Nah ini. Menurut pengamatannya Mbak Wita sendiri ya, kira-kira apa sih yang terjadi sampai ya itu keluar kata strawberry generation atau tadi orang cepat bilang depressed, burnout, healing, padahal zaman-zaman ya zaman saya dulu mungkin saya yakin zaman Mbak Wita juga ya kita memang kalau awal-awal kerja kan emang kayak kayak ada yang bilang kayak kuda, ada yang bilang kayak sapi diperah gitu kan ya. Ya emang Tingkat begitu gitu. korporasi gitu ya. Iya, kalau sekarang kayaknya anak-anak sekarang nih digencet sedikit aja udah langsung wah gitu. Nah, menurut Mbak Wita tuh gimana tuh ya menurut pengamatannya Mbak Wita? Yang pertama mungkin karena mereka dibesarkan di lingkungan yang memang apa yang dibutuhkan tersedia. Ya, ya betul. Sebetulnya nggak salah, tapi mungkin perlu pemaknaan, perlu memberikan makna apa sih di kondisi ini bedanya dengan kalau nggak tersedia seperti apa. Itu kan jadi perlu apa ya? Perlu apa bahasanya ya? Narasi ya kepada anak-anak ini, pada generasi ini, itu maknanya apa buat mereka. Yang kedua, arus informasi itu cepat sekali, lebih cepat dari zaman kita dulu. Jadi, Ya. dan mereka pintar-pintar, mereka bisa mencari apa saja. Sekarang udah nggak perlu browsing kan, ada ChatGPT, semua orang lebih gampang nyari di ChatGPT daripada ke library, dari nyari buku di perpustakaan. Upaya untuk mendapatkan sesuatu dengan mudah itu jadi apa menjadi berpengaruh kepada gaya mereka juga menyikapi kalau harus menghandle pekerjaan, ngapain mesti susah-susah kalau bisa mudah gitu loh. Tapi kan Ya, ada makna yang hilang di situ. ya, ya, ya. Jadi value apa ya? Tough-nya itu berkurang gitu ya. Resilience-nya ya. Benar, masih Ketahanan. ingat yang disampaikan Pak Wayan di sesi yang pertama, semuanya itu memang dibuat gampang sekarang, lebih cepat, lebih instan, tapi jangan gampangan. Gitu kan? Ya. Cari yang gampang, tapi juga jangan yang gampangan. Kalau gampangan itu kan jadi kita nggak membuat kita tough. Gampang itu mempercepat proses memang gitu. Itu saya Ya. ingat tuh. Saya catat. Ya, ya. Betul, betul. Gitu, Mbak Eka. Oke, ya terima kasih Mbak Wita. Gimana Bapak Ibu? Belum ada ini pertanyaan? Oke. Oke, Baik. kalau belum ada pertanyaan silakan Mbak Wita barangkali mau ada kata penutupnya. Sudah sore juga ya, sudah Ya, ya. malam. Iya. Mungkin terima kasih Ibu dan Bapak. Jadi
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bukan menggurui atau mengajarkan sesuatu kembali lagi, tapi untuk membuka kesadaran kita bersama, karena yang menjadi take away buat teman-teman yang hadir di sini pasti akan beda-beda, kembali lagi tergantung konteksnya. Tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, tapi bagaimana yang tepat itu adalah bagaimana tindakan kita yang paling sesuai dengan kebutuhan konteks kehidupan lingkungan kita dengan keluarga dan anak-anak kita. Itu sih Mbak Eka. Oke, baik. Terima kasih Mbak Wita. Terima kasih banyak kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah hadir. Jangan lupa nanti tanggal 27 Mei Mbak Wita akan kembali dengan tips-tips yang lebih praktikal lagi ya tentang hubungan orang tua dan anak. Jadi nanti kita tinggal tunggu tanggal 27 Mei, nanti saya akan share di IG Patmana atau di nanti juga Bapak Ibu akan dapat share juga dari admin Patmana. Oke, selamat sore semua. Terima kasih Mbak Wita, terima kasih Sehat Bapak Ibu semua. sekalian. Thank you, Bu Eka. Terima kasih. Ya, makasih Miss Mei. Sampai ketemu lagi tanggal 27 Mei. Bu Izinkan Resa, terima kasih. ya, izinkan saya log out. Yuk Mbak Ita makasih ya. Terima kasih.